Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ketika seseorang melakukan syirik kecil dan belum bertaubat, apakah di akhirat dapat ampunan Allah? Insya Allah. Insya Allah. Yang jelas-jelas tidak akan diampuni adalah syirkul akbar. Jika syirik kecil juga tidak akan diampuni, ngapain dibagi-bagi? Ya udah syirik aja. Gak ada besar, gak ada kecil. Orang sama-sama kekal di neraka. Apa bedanya? Justru dikatakan ada syirkul asghar, syirik kecil, karena beda dengan syirkul akbar. Yang jelas-jelas tidak akan diampuni dan kekal di neraka selama-lamanya adalah syirkul akbar. Apakah anak bisa menyeret orang tua masuk ke dalam neraka? Tidak. Tidak. Ya. Menyeret kan berarti maunya si anak kan? Bukan maunya Allah, maunya si anak nyeret. Ya. Ada riwayat batil bahwa ada seorang anak masuk neraka surga. Lalu si anak ini protes, ya Allah, betul saya dulu tidak sholat, betul dulu saya tidak puasa Ramadan, betul dulu saya minum khamar, berjudi sehingga masuk neraka. Tapi itu semua aku lakukan karena kedua orang tuaku diem saja. Tidak melarang, tidak mendidik, tidak menasihati. Lalu akhirnya kedua orang tuanya diseret ke neraka. Ini riwayat batil. Batil. Dan bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa wahum fiha la yukhraju. Bahwa siapapun yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar lagi, tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Beda dengan neraka. Orang yang dikeluarkan dari neraka banyak sekali untuk masuk surga. Adapun sudah masuk surga tidak mungkin dikeluarkan. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang terlihat jelas kesyirikannya? Bukan urusan kita. Apakah kita akan ditanya oleh Allah, gimana dulu agama wali kotamu? Gimana dulu agama gubernurmu? Gimana dulu agama presidenmu? Ada dalil seperti itu? Ada? Tidak ada. Yang ada kebalik. Presiden yang akan ditanya, pemimpin yang akan ditanya oleh Allah, gimana dulu rakyatmu pada minum khamar apa tidak? Engkau tahu rakyatmu pada minum khamar, lalu engkau tidak stop pabrik khamar? Begitu. Maka pertanyaan kepada pemimpin luar biasa. Adapun pertanyaan Allah kepada kita para rakyat tidak sebanyak pertanyaan Allah kepada pemimpin. Oleh karena itu nggak usah pusing, nggak ada sikap yang harus diambil. Ya kita doakan saja mudah-mudahan bertaubat. Kalau mau menasihati silahkan, tapi harus di depannya. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Ini afdalul jihad. Ya. Ucapan yang baik, ucapan yang hak, nasihat yang baik di depan. Ya, berdua, bertiga. Tidak boleh di radio, di televisi, di medsos, tidak boleh. Menasihati penguasa harus di depannya. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ketika menjelang pernikahan, calon suami dipecat dari pekerjaan, apakah calon suami harus bercerita ke calon istri dan keluarganya?
Nah, syariat tidak mengatur yang seperti ini. Ya gimana baiknya saja. Walaupun dipecat, tapi dia tabungannya banyak sekali, ya, dia pinter, bisa ngelamar kerja ke sana kemari, mudah diterima, ya. Gimana baiknya? Syariat tidak mengatur hal-hal seperti ini. Apakah memakan makanan yang difermentasi dan mengandung alkohol seperti tape termasuk haram? Tidak. Yang haram adalah nih, minuman memabukkan nih, diminum. Ya. Mengatakan mengandung alkohol haram, ya bagaimana? Kita makan buah anggur, mungkin agak lama di meja makan, lalu ada asam-asam dan seterusnya. Ini hampir setiap hari, mungkin tape, kurma, ini itu, ya. Yang jelas-jelas haram adalah nih mereknya anu, nih mereknya anu, alkohol sekian persen, dan rata-rata orang beli itu untuk mabuk. Kita ikut minum, haram. Adapun makanan yang mengandung banyak air, mengandung alkohol dan seterusnya, ini enggak masalah. Saat makanan dihidangkan pada waktu azan tiba dan pas jam makan, mana yang didahulukan? Makan. Sudah ada dalilnya kan? Sudah ada riwayatnya. Para sahabat sudah dihidangkan makanan, tiba-tiba terdengar bukan azan lagi, qomat, ya. Ibnu Umar mengatakan makan, ya. Ini sunnah, ya. Adapun di luar ini tidak bisa dikiaskan, ya. Kita sedang rapat proyek 50 miliar, ya. Kita sedang rapat proyek 50 miliar. Tiba-tiba terdengar azan, ya. Teruskan rapat apa ke masjid sholat berjamaah? Ke masjid. Nggak bisa dikiaskan. Orang makan kan cuma berapa ratus ribu, ya. Itu boleh nanti sholatnya telat, nggak ikut berjamaah, apalagi ini 50 miliar, nggak bisa. Bedakan antara uang dengan makan, ya. Jadi betul-betul Allah Maha Tahu. Fitrah manusia itu yang ingin, tidak bisa menghalangi seseorang untuk sholat berjamaah di masjid. Tinggalkan itu. Ini luar biasa, ya. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.